Halo para astronom, bagaimana kabarnya? Sehat? Kali ini akan mengalir film berjudul The Wandering Earth tahun 2019. Film ini menceritakan perjuangan umat manusia untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Di mana pada film ini, kerak bumi yang kita tinggali saat ini tidak bisa lagi dihuni manusia karena suhu yang sangat ekstrim. Dan pada suatu ketika, bumi akan hancur dalam hitungan menit karena akan menabrak planet raksasa gas yaitu Jupiter. Ini film jelimet asli, pokoknya kalian tenang aja, tak jelasin sejelas-jelasnya. Fokus, daripada kepanjangan, segitu aja dulu penjelasannya, kita langsung aja masuk ke pembahasan filmnya. Di awal film terdapat narasi yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2061, suhu matahari dengan cepat memanas dan meluas, yang diperkirakan dalam 100 tahun ke depan, matahari akan menelan bumi, dan dalam kurun waktu 300 tahun yang akan datang, tata surya akan musnah. Sedangkan kondisi bumi sudah sangat menggenaskan, yang dimana sumber air mengering, kebakaran hutan, tanah tandus dan gersang, kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan, kota-kota yang hancur, korupsi di mana-mana, hukum yang tidak adil, Untuk itu, semua negara yang ada di dunia ini bersatu demi mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia dengan membentuk United Earth Government atau UEG, Perserikatan Negara Bumi. Lembaga yang sekarang berkuasa atas kelangsungan hidup manusia ini kemudian memutuskan untuk menggerakkan bumi keluar dari sistem tata surya menuju sistem bintang Alpha Centauri yang diperkirakan berjarak 4,5 tahun cahaya atau sekitar 2500 tahun. Di mana sekarang manusia sedang mempersiapkan semua yang diperlukan untuk proyek yang dinamakan Bumi Berkelana. Semua itu mencakup pengumpulan sumber daya yang ada di bumi, membangun 10.000 mesin pendorong yang akan disebar di seluruh bumi, membangun stasiun platform navigasi di luar angkasa yang nantinya digunakan untuk melindungi lintasan bumi agar tidak keluar dari jalur yang harus dilalui. Singkat cerita, setelah proyek itu rampung dan bumi mulai bergerak menjauhi matahari, alhasil sinar matahari yang diterima bumi menjadi berkurang, yang menyebabkan suhu bumi turun menjadi minus 70 derajat Celcius. Inilah yang menjadi alasan permukaan bumi tidak bisa lagi ditinggali. Karena itu, sekarang manusia akan tinggal di dalam tanah dengan membuat kota bawah tanah sedalam 5.000 meter di bawah permukaan tanah. Dan lebih tragisnya, orang yang akan tinggal di dalam kota bawah tanah itu akan diundi. Orang yang mendapatkan kupon undian itu tidak bisa ditukar atau dipinjamkan ke orang lain. Jadi, tidak bisa 100% populasi manusia masuk ke dalam sana. Narasi tadi itu baru awal ceritanya aja. Pokoknya harus disimak baik-baik ini film. Kalau yang belum paham ya diulangi sendiri aja ya. Cerita akan berfokus pada sebuah keluarga yang terdiri dari satu kakek bernama Han Xiang, kita panggil saja si kakek, dan dua cucunya bernama Liu Qi dan Han Dudu. Ini orangnya. Hari ini tepat 17 tahun setelah kejadian bumi meninggalkan tata surya. Terlihat Liu Qi yang bersiap-siap akan pergi sempat menuliskan sepucuk surat untuk si kakek. Usut punya usut, Liu Qi berniat pergi ke permukaan bumi. Sebelum itu, dia terlebih dahulu menjemput Han Dudu di sekolahannya dengan cara menyabotase aliran listrik di sekolahan. Liu Qi bersama Han Dudu kemudian pergi ke tempat semacam tempat judi dan bertemu seseorang yang kita sebut saja Ucok. Liu Qi bermaksud untuk menyewa seragam thermal yang biasanya digunakan pekerja yang beraktivitas di permukaan bumi. Tapi Han Dudu dengan polosnya malah berkata jika tidak akan mengembalikan seragam itu, yang membuat Ucok mengejar mereka. Namun sayangnya, di sini si Ucok tidak bisa mengejar mereka karena Liu Qi dan Han Dudu sudah berbaur dengan barisan para pekerja. Singkat cerita, mereka memasuki lift untuk naik ke atas permukaan. Terlihat wajah permukaan bumi, tepatnya di kota Beijing, saat ini yang sudah tertutup salju dengan suhu mencapai minus 84 derajat Celcius. Kemudian, Liu Qi dan Han Dudu berkendara menggunakan truk pengangkut milik si kakek. Yang sebelum berangkat sekolah, Han Dudu juga sudah mencuri lisensi milik si kakek. Terlihat juga, orang yang bekerja menambang untuk digunakan sebagai bahan bakar penggerak mesin bumi. Di sisi lain, tepatnya di stasiun luar angkasa, kita diperkenalkan oleh sosok bernama Liu Beigeng yang menjabat sebagai letnan kolonel di stasiun luar angkasa ini. Bisa dianggap dia orang penting di sini. Kita panggil saja Pak Liu biar gampang.
Pak Liu adalah sosok ayah dari Liu Qi, yang 17 tahun lalu Pak Liu ini salah satu astronot terbaik yang terpilih untuk bertugas di stasiun luar angkasa. Singkat cerita, setelah 17 tahun bekerja di stasiun luar angkasa, hari ini adalah hari terakhir bekerja, dan keesokan harinya Pak Liu akan kembali ke bumi. Kemudian, entah apa yang terjadi, lintasan bumi keluar arah lintasan dari yang seharusnya, yang ternyata disebabkan gravitasi Jupiter yang sangat kuat. Kok bisa lintasan bumi melenceng keluar jalur? Sedikit penjelasan, yaitu karena massa Jupiter kan lebih besar dari bumi. Otomatis, gravitasi Jupiter juga lebih kuat daripada bumi. Sebagai perbandingannya, ukuran Jupiter lebih besar 11 kali dari bumi, dan Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Oke, paham? Lanjut, di bumi, Liu Qi dan Han Dodo akhirnya tertangkap oleh razia polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu, Liu Qi bertemu dengan seorang laki-laki bernama Tim. Kebetulan, mereka ini tetanggaan sel penjaranya. Tak lama kemudian, datanglah si kakek yang berniat menyogok petugas dengan makanan dan virtual reality bekas. Tapi malah si kakek juga ikut di penjara karena dituduh nyogok. Kocak emang si kakek ini. Dikira dia hidup di Indonesia kali. Lanjut, si kakek kemudian memarahi Liu Qi yang dianggap dia bisa membahayakan adiknya. Di tengah-tengah itu, kemudian terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian yang terjadi, si kakek Liu Qi dan Han Dodo kemudian keluar dari penjara. Setelah penjaga memberikan kunci sehabis dari WC. Tadi bilang nggak mau, dikira nyogok. Malah dipakai sendiri VR bokepnya. Di sini, Liu Qi sempat menyelamatkan Tim keluar dari penjaranya. Kemudian, mereka menyelamatkan diri menggunakan mobil pengangkut di tengah dahsyatnya gempa yang membuat bangunan sekitarnya runtuh dan hampir menimpa mereka. Usut punya usut, gempa terjadi karena gravitasi Jupiter tadi. Yang hal ini juga membuat 4.771 mesin penggerak bumi mati, yang bisa berakibat bumi akan memasuki lintasan Jupiter, yang berarti bumi akan menabrak Jupiter. Kemudian dikabarkan, jika pasukan penyelamat harus segera bergegas menjalankan protokol darurat 3, yaitu mereset dan menghidupkan kembali mesin bumi yang mati untuk menghindari tabrakan dengan planet Jupiter. Di stasiun luar angkasa, Pak Liu menghubungi si kakek untuk menanyakan keberadaan Liu Qi. Di sini terlihat hubungan mereka berdua sedikit kurang baik. Kemudian, si ayah menunjukkan rute untuk menuju pengungsian terdekat. Di sini kita diperkenalkan kepada MOS, yaitu sistem AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab mengatur semua perintah yang ada di stasiun luar angkasa. Lalu, MOS menyuruh Pak Liu untuk masuk ke dalam kapsul hibernasi karena stasiun luar angkasa sekarang sedang melaksanakan protokol penghematan daya. Sebelum itu, Liu Qi sempat berdebat dengan ayahnya, yang menyinggung bahwa ibunya mati karena kemauan ayahnya. Kemudian, cerita flashback di waktu Liu Qi kecil. Ketika itu, ibunya yang kondisinya sakit-sakitan terpaksa tidak bisa melanjutkan pengobatan karena si Pak Liu merasa istrinya tidak akan bisa merawat Liu Qi hingga dewasa jika dipindahkan ke kota bawah tanah. Karena itu, kemudian si ibu meninggal dunia, yang kemudian Pak Liu menitipkan Liu Qi kepada si kakek untuk menjadi walinya. Tiba-tiba, komunikasi diputus otomatis oleh MOS dan gas hibernasi pun memenuhi kapsul hibernasi Pak Liu. Saat di perjalanan menuju kamp pengungsian, mobil yang dikendarai si kakek terpaksa dihentikan oleh regu penyelamat unit JN-171 yang bergerak di bawah pimpinan Kapten Wang Li. Ini orangnya. Usut punya usut, mereka memberhentikan mobil pengangkut si kakek karena akan diberi tugas untuk mengangkut ini pemantik mesin bumi yang padam di daerah Hanzhou. Karena sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, mau tidak mau si kakek harus menjalankan misi itu terlebih dahulu karena dianggap misi itu sangat penting. 3号车立即停车，你们的车辆和车载人员被征用了。启动装置吗？ Kemudian, saat sampai di kota Shanghai, mereka harus melewati tebing es yang tinggi, lebih tepatnya gedung-gedung tinggi yang sudah diselimuti salju. Mau tidak mau, mereka harus melewati tengah tebing yang rawan longsor itu untuk melanjutkan perjalanan. Saat berada di tengah jalan, muncullah gempa susulan yang mengakibatkan tebing-tebing itu berjatuhan, dan kemudian yang terjadi, mobil pengangkut hampir saja tertimbun longsoran. Namun mereka berhasil selamat walaupun sekarang mobilnya tidak bisa dipakai lagi. Terpaksa,
Tim unit penyelamat ini menggunakan jalan lain dengan berjalan kaki. Mereka kemudian mendaki gedung yang terbengkalai untuk sampai di atas. Tim dibagi menjadi 2 kelompok. Si kakek, Liu Qi, Han Dudu, dan Gang Zi membawa inti pemantik melewati lift menggunakan tali yang akan ditarik dari atas. Kemudian, satu tim lainnya bertugas memecahkan kaca dan es untuk jalan keluar mereka nanti. Setelah Han Dudu dan Liu Qi berhasil sampai di atas, terjadilah gempa bumi susulan yang membuat tali terlepas. Dan yang terjadi, sayangnya, si kakek dan salah satu anggota penyelamat bernama Gang Zi masih berada di dalam jalur lift. Sehingga Gang Zi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si kakek. Namun naasnya, walaupun selamat dari kejadian di lift, si kakek harus meninggal juga karena baju thermal yang digunakannya rusak. Yang hal itu membuat oksigen di dalamnya berkurang sangat cepat. Sebelum ajal menjemput, si kakek teringat masa-masa di mana dia pertama kali menemukan Han Dudu. Usut punya usut, Han Dudu sebenarnya adalah anak yang diselamatkan si kakek waktu bayi. Dan si kakek memberi nama dia Han Dudu sesuai dengan nama putrinya. 取名叫韩朵朵，我们就是一家人了。我可带朵朵回家。